Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dikisahkan aku memberi ibu mertuaku 10 juta rupiah untuk biaya hidup sebulan. Tetapi sampai aku menemukan apa yang disembunyikan di bawah kasurnya, sungguh membuatku tercengang. Setelah menikah selama 13 tahun, saya dan pasangan saya memiliki 2 orang anak. Yang tertua berusia 11 tahun dan yang termuda berusia 8 tahun. Saat kami menikah, kami tidak memiliki apa-apa sama sekali. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, bisnis kami berjalan dengan baik sekarang. Beberapa tahun yang lalu, aku membeli rumah untuk ibu mertuaku, dan kemudian aku membeli rumah lain di lingkungan yang berdekatan dengan ibu mertuaku untuk kami tinggal. Karena aku sibuk untuk menjalankan perusahaan setiap hari, aku menyerahkan segala hal di rumah kepada ibu mertuaku. Ibu mertuaku bertanggung jawab untuk memasak untuk keluarga kami, dan ayah mertuaku bertanggung jawab untuk mengantar kedua anak saya dari dan ke sekolah. Pada awalnya saya berinisiatif untuk memberikan ibu mertua saya 10 juta rupiah untuk biaya hidup sebulan dan seluruh biaya keluarga ibu mertua yang urus. Jika tidak cukup, dia bisa meminta lagi kepada kami kembali. Sebenarnya ayah mertua dan ibu mertua tidak kekurangan uang. Ayah mertuaku adalah orang pensiunan dan biaya pensiunan 10 jutaan per bulan. Suamiku memiliki kakak perempuan. Suaminya meninggal dunia dalam kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu dan meninggalkan 2 orang anak laki-laki. Kakak perempuan juga tidak melek huruf dan mulai melakukan bisnis kecil-kecilan untuk mencari nafkah. Kemudian suamiku melihat bahwa kakak iparnya hidup sangat menyedihkan. Jadi dia berdiskusi dengan aku untuk mengizinkannya bekerja di perusahaan kami, dan aku juga setuju. Kedua anaknya juga makan bersama ibu mertua, dan anak-anak kami semuanya baik-baik saja. Ibu mertua merawat anak-anak dengan baik dan membuat makanan 3 kali sehari, sangat bergizi dan juga lezat. Jauh lebih baik daripada makan di luar. Ibu mertua juga sangat mencintaiku. Mengetahui bahwa aku bekerja keras untuk menghasilkan uang di luar, dan dia tidak akan membiarkan aku melakukan pekerjaan rumah ketika aku pulang. Tapi dalam 6 bulan terakhir, standar makanan yang disajikan ibu mertua menjadi turun drastis. Di masa lalu, ibu mertua saya akan membuat iga sapi dan pangsit setiap hari. Tapi dalam 6 bulan terakhir, kami makan mie hampir setiap hari dan jarang makan hidangan daging. Anak-anak setiap hari ketika mereka kembali dari sekolah mengatakan bahwa mereka lapar dan meminta uang untuk membeli sesuatu untuk dimakan di luar. Aku akan memberikan saran kepada ibu mertuaku. Aku khawatir anak-anak tidak cukup gizi jika hanya makan mie dan sayuran. Ibu mertua tampak malu dan berkata bahwa sekarang semua harga kebutuhan naik dan harga daging sangat mahal. Aku mengerti apa yang dimaksudkan ibu mertuaku dan berinisiatif untuk memberikan tambahan 5 juta. Meskipun makanannya sedikit membaik setelah itu, tapi itu masih jauh lebih buruk dari sebelumnya. Aku heran bahwa uang 10 juta per bulan untuk biaya hidup tidak cukup. Selain itu, ayah mertuaku juga memiliki pensiunan bulanan.
di mana mereka menghabiskan uang mereka. Aku melihat ibu mertuaku jarang libur, dan hari itu aku memberi ibu mertuaku untuk liburan. Jadi aku meminta suamiku untuk membawa ibu mertuaku dan anak-anak ke taman untuk bermain. Aku melihat rumah mertuaku berantakan, jadi aku ingin membantu mereka membersihkan. Tapi tanpa diduga, ketika aku sedang merapikan tempat tidur ibu mertuaku, aku menemukan tas dokumen di bawah kasur. Saat aku membukanya karena penasaran, dan sebenarnya ada kontrak pembeli rumah. Dalam kontrak itu atas nama kakak iparku. Aku segera mengerti bahwa ibu mertuaku telah menolong biaya hidup mereka untuk mensubsidi kakak iparku dan membelikannya rumah. Aku juga berpikir mungkin uang pensiun bulanan ayah mertua juga dipakainya. Aku sedikit marah, bukan karena ibu mertuaku telah memberikan rumah untuk kakak iparku. Aku mengerti bahwa mereka merasa kasihan pada putrinya, tetapi mengapa ibu mertua harus memotong biaya hidup? Aku meletakkan kontrak di atas meja kopi dan mertuaku melihatnya. Sekilas kedua matanya menatapku dengan ekspresi malu. Kemudian ibu mertuaku menjelaskan bahwa kakak iparku mengalami kesulitan dengan membesarkan kedua anaknya sendirian dan tidak mudah untuk menemukan suami untuknya. Dia hanya berpikir dengan membelikannya rumah untuknya, dia akan memiliki harga diri dan akan mudah untuk menemukan pasangan. Ibu mertuaku hanya khawatir dengan putrinya yang hidup sangat susah, dan ibu mertuaku menangis saat menjelaskannya. Hatiku sangat sedih saat mendengarkannya. Kemudian aku memberi ibu mertuaku sebuah kartu dan mengatakan kepadanya bahwa ada 500 juta di dalamnya, sehingga kakak iparku bisa membeli rumah. Aku juga berpesan ke depannya untuk tidak mengurangi biaya hidup lagi, dan ibu mertuaku mengangguk penuh semangat. Air mata mengalir di wajahnya. Kasih sayang ibu memang sepanjang masa. Setelah memberikan kartu dan memberikan pesan kepada ibu mertuaku, aku melihat air mata mengalir di wajahnya. Tapi kali ini tampaknya bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan dan rasa haru. Hatiku terasa hangat melihat reaksinya, karena aku tahu bahwa aku telah memberikan bantuan yang sangat besar bagi keluarganya. Kemudian ibu mertuaku dengan penuh semangat mengangguk sebagai jawaban atas pesanku. Aku melihat kelegaan yang mendalam di matanya, seperti beban besar telah diangkat dari pundaknya. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan yang aku rasakan saat ini. Rasanya segala pengorbanan dan usaha yang telah aku lakukan terasa sangat berharga saat itu. Kemudian kami berpelukan dalam kehangatan. Aku merasa sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarganya dan bisa memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan. Setelah momen itu, aku merasa lebih dekat lagi dengan ibu mertuaku, dan kami bersama-sama berkomitmen untuk memastikan bahwa masa depan keluarga kami akan lebih baik. Dari pengalaman ini, aku belajar bahwa kasih sayang dan kepedulian adalah hal-hal yang sungguh berarti dalam hidup. Tidak hanya memberikan materi, tetapi juga memberikan dukungan moral dan perhatian adalah hal yang sama pentingnya. Dan aku bersyukur dapat melakukan keduanya untuk ibu mertuaku dan keluarganya. Setelah momen yang mengharukan itu, kami berdua duduk bersama untuk merencanakan masa depan kakak iparku dan keluarganya. Kami membicarakan bagaimana mereka dapat menggunakan dana tersebut dengan bijaksana untuk membangun kehidupan yang lebih stabil dan lebih nyaman. Kami mulai membuat rencana untuk membeli rumah yang layak
dan memastikan bahwa kebutuhan sehari-hari keluarga kakak iparku terpenuhi tanpa harus terlalu khawatir tentang biaya hidup. Ibu mertuaku dengan tekun mencatat setiap detail rencana kami, sementara aku memberikan saran dan bantuan sebisa mungkin. Saat kami berdiskusi, suasana hati kami menjadi lebih cerah dan optimis. Kami percaya bahwa dengan bekerja dengan keras dan dukungan satu sama lain, keluarga kakak iparku akan dapat mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan membangun masa depan yang lebih baik. Setelah semua rencana telah dibuat, kami merasa lega dan penuh harapan. Ibu mertuaku mengucapkan terima kasih dengan tulus atas bantuan dan dukunganku, dan aku merasa sangat bahagia bisa memberikan kontribusi positif bagi keluarganya. Dari momen ini, aku belajar bahwa kepedulian dan kasih sayang tidak hanya tentang memberikan bantuan finansial, tetapi juga tentang memberikan dukungan moral, bimbingan, dan harapan bagi orang-orang yang kita cintai. Dan aku bersyukur dapat menjadi bagian dari keluarga yang saling mendukung dan peduli satu sama lain. Setelah merencanakan segala sesuatunya dengan seksama, kami tidak hanya berhenti pada pembicaraan soal kebutuhan rumah dan biaya hidup sehari-hari, tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain yang dapat membantu kakak iparku dan keluarganya meraih kehidupan yang lebih baik. Kami mulai membicarakan rencana pendidikan untuk anak-anak mereka. Aku menyarankan agar sebagian dari dana tersebut dialokasikan untuk tabungan pendidikan, sehingga anak-anak dapat memiliki akses pendidikan yang berkualitas di masa depan. Ibu mertuaku dengan cepat menanggapi ide tersebut dengan antusiasme, menyatakan betapa pentingnya pendidikan dalam memastikan masa depan yang cerah bagi anak-anaknya.